Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan pencacahan permutasi dan kombinasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Heri Prasetyo dengan NIM 047. Kali ini, saya sebagai pemateri untuk materi aturan pencacahan permutasi dan kombinasi. Untuk materi pertama, kaidah pencacahan. Dalam peristiwa sehari-hari, kita sering menjumpai masalah-masalah untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara atau pilihan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, Raden memiliki 3 buah sepatu, 5 buah kaos kaki, dan 2 buah tali sepatu. Berapa banyak cara Raden dapat memakai sepatu, kaos kaki, dan tali sepatu? Untuk pemecahan masalah mengenai Raden memiliki 3 buah sepatu, 5 buah kaos kaki, dan 2 buah tali sepatu, berapa banyak cara Raden dapat memakai sepatu, kaos kaki, dan tali sepatu? Maka, himpunan sepatu, kita misalkan S, maka S1, S2, dan S3. Soalnya ada total 3 buah sepatu. Kemudian, untuk himpunan kaos kaki, kita misalkan K, maka K1, K2, K3, K4, K5. Karena totalnya ada 5. Kemudian untuk himpunan tali sepatu kita misalkan T, T1, T2. Karena banyak tali sepatu ada 2. Jadi banyak cara, banyak anggota S dikali banyak anggota K dan dikali banyak anggota T. Maka 3 kali 5 kali 2. Maka jadi 30, banyaknya 30 cara. Materi kedua, permutasi. Dasar perhitungan pada permutasi adalah bilangan faktorial, dalam kurung, yang diberi lambang tanda seru. Definisi dari faktorial adalah hasil perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n disebut n faktorial. Bentuk umum dari faktorial. N faktorial sama dengan n kali dalam kurung n-1 dikali dalam kurung n-2 dan seterusnya, kemudian dikali 3 kali 2 kali 1, seperti begitu. Contohnya untuk 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. Untuk 2 faktorial, 2 kali 1. Untuk 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Untuk 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Permutasi. Definisi. Permutasi R dari N adalah banyaknya susunan unsur-unsur yang terdiri dari R unsur yang diambil dari suatu himpunan yang terdiri dari N unsur. Berbeda dengan mempertimbangkan urutannya. R kurang dari sama dengan N. Untuk rumusnya, NP permutasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N-1 faktorial. Permutasi dengan unsur yang sama. Banyak permutasi N unsur yang di dalamnya memuat sebanyak K unsur sama, L unsur sama, M unsur sama, dan seterusnya dapat ditentukan dengan rumus N permutasi K, L, M sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial dan seterusnya. Permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya susunan dari N unsur berbeda yang diatur secara melingkar dapat dirumuskan dengan N permutasi siklis sama dengan dalam kurung N-1 faktorial. Materi 3. Kombinasi. Suatu kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dalam kurung tiap unsur ini berbeda adalah suatu pilihan dari R unsur tadi tanpa memperhatikan urutannya. Dalam kurung R kurang dari sama dengan N dapat dirumuskan dengan
N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial R faktorial. Contoh soal yang kedua. Ada sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun, hanya 3 orang yang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Nah, di sini urutan itu penting. Nah, maka kita pakai permutasi. Karena ada 5 orang siswa, maka 5 dan R-nya itu ada 3. Maka 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 min 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka 2-nya kita coret, maka 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Contoh soal yang ketiga. Di sebuah kelas terdapat 40 siswa. Hani ditugaskan untuk memilih 2 menjadi penari balet. Ada berapa cara pemilihan? Nah, di sini urutan tidak penting, maka kita pakai kombinasi. Nah, maka jawabannya siswa ada 40, kemudian ada 2 kemungkinan, maka 40 kombinasi 2 sama dengan 40 faktorial dibagi dalam kurung 40 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka 20 kali 39 ada 780 cara. Untuk tipsnya, membedakan apakah soal itu permutasi atau soal itu kombinasi, ada 2 cara yang sangat simpel sebenarnya. Di permutasi, untuk urutan pengambilan itu sangat penting, sedangkan di kombinasi, untuk urutan pengambilan itu tidak penting. Hanya 2 itu untuk bagaimana cara untuk membedakan apakah soal itu permutasi atau kombinasi.